Adegan diawali dengan pemeran utama kita yang bernama Jonggu. Dia sedang bersiap-siap untuk pergi. Lelaki itu merupakan seorang polisi berpangkat sersan. Polisi itu bergegas menuju lokasi penemuan mayat, yang dimana terdapat kasus pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga mereka sendiri. Si pelaku bernama Hengguk. Terlihat Hengguk nampak aneh dan terdapat luka infeksi seperti jamur di sekujur tubuhnya. Sersan pergi ke lokasi TKP untuk mengetahui motif pelaku. Di dalam gudang peternakan, mereka mencium bau yang sangat amis. Pada saat menyusuri TKP, Jonggu melihat ada sebuah jamur yang menempel di dinding. Adegan berlanjut ketika ada seseorang pemburu yang bernama Byunggu. Pada saat menggendong buruannya, naasnya dia terjatuh ke dalam dasar jurang. Di tengah-tengah kesadarannya, dia melihat bahwa ada seseorang yang sedang memakan bangkai rusa, lalu di kantor polisi mereka sedang membicarakan hasil pemeriksaan Hengguk yang positif keracunan jamur. Tiba-tiba, lampu kantor mati, dan mereka dikejutkan dengan kemunculan seseorang yang menyeramkan di luar kantor. Pada saat memeriksanya, orang itu sudah tidak ada. Keesokan malamnya, Jonggu diomeli oleh atasannya karena telat datang. Jonggu beralasan bahwa dia merawat mertuanya yang sedang sakit. Pada saat itu, Jonggu diserang oleh pemilik rumah yang bertingkah seperti orang aneh. Setelah orang-orang itu diamankan, Jonggu melihat lelaki Jepang itu di antara kerumunan warga. Pada saat di kantor, Jonggu baru teringat bahwa wanita yang menyerangnya tadi adalah orang yang berdiri di depan pintu kemarin malam. Pagi harinya, kantor kepolisian mendapatkan informasi bahwa si pemilik rumah yang kemarin terbakar melakukan bundir, dan semua keluarganya telah mati akibat ditikam oleh benda tajam. Diketahui bahwa si wanita pemilik rumah pernah diperkaos oleh pria Jepang. Mereka menduga akibat dari itu semua, si pemilik rumah menjadi gila dan menyebabkan semua ini terjadi. Byunggu mengaku bahwa istrinya pernah melihat tubuh si pemilik rumah di pemandian air panas. Tubuh si pemilik rumah dipenuhi dengan bintil-bintil bernanah dan selalu ingin menyerang seseorang. Pada saat kembali ke lokasi TKP, Jonggu meminta Songbuk untuk mengecek data medis milik Hengguk dan juga Kim Eun. Kita sebut saja si pemilik rumah dengan nama Kim Eun. Mereka memiliki kesamaan yaitu penyakit kulit. Bisa jadi penyakit kulit ini merupakan kunci utama untuk membuka misteri yang belakangan ini terjadi di desa. Tiba-tiba Jonggu dilempari batu oleh seseorang wanita. Pada saat menegurnya, wanita itu berkata bahwa si wanita pemilik rumah itu adalah pelakunya. Wanita itu mengajak Jonggu masuk ke dalam. Dia menunjukkan lokasi di mana keluarga Kim Eun yang tewas mengenaskan. Wanita itu juga bercerita bahwa sebelumnya ibu dari Kim Eun membawa seorang dukun dan berkata bahwa pria Jepang itu sebenarnya menginginkan darah. Jonggu berkata bahwa dia sering melihat pria Jepang tersebut. Wanita itu menyarankan agar Jonggu berhati-hati, karena sebenarnya dia sedang mengincar darah Jonggu untuk dihisap. Jonggu meminta agar wanita itu tetap bersamanya, karena dia adalah satu-satunya saksi. Pada saat menelpon rekan kerjanya, ternyata wanita itu telah menghilang. Jonggu mencari-cari ke setiap sudut rumah, tetapi Jonggu malah mendapati pemandangan aneh. Si pria Jepang yang memakan bangkai rusa. Pria Jepang itu melihat ke arah Jonggu, lalu dia mengejarnya. Jonggu bercerita kepada istrinya, belakangan ini dia sering mengalami mimpi buruk. Diketahui bahwa Hyojin sakit demam dan menyuruh istrinya agar segera membawa Hyojin ke rumah sakit saja. Jonggu mendatangi Byunggu yang tempo lalu terjatuh dari jurang. Dia berhasil selamat walau harus mendapatkan 22 jahitan di kepala. Dia menceritakan semua yang terjadi dan apa yang telah dia lihat. Byunggu juga mengaku bahwa dia telah digigit oleh pria Jepang tersebut. Penelusuran ini berlanjut ke hutan di mana si pemburu jatuh. Jonggu berharap dia bisa menemukan si pria Jepang. Pada saat sampai di lokasi,
Mereka menemukan banyak sekali bangkai rusa. Tiba-tiba saja hujan turun. Byunggu mengajak mereka untuk pulang, tetapi Jonggu menolaknya dan meminta Byunggu memberitahu rumah si pria Jepang tersebut. Mereka bertengkar hingga membuat Byunggu jatuh kembali ke dalam jurang. Dan untungnya Byunggu masih selamat, walau dia juga terkena sambaran petir akibat ucapannya sendiri. Pada saat di rumah sakit, mereka mendapatkan informasi bahwa Hangguk mengalami keadaan darurat. Hangguk mengalami kejang-kejang dan mengeluarkan banyak darah, lalu Hangguk meninggal pada saat itu juga. Malam harinya, Hyojin mengalami mimpi buruk. Jonggu bergegas menenangkan anaknya. Anaknya bercerita bahwa pintu kamarnya sering digedor dari luar oleh pria misterius. Pagi harinya, semua keluarga kebingungan karena Hyojin tidak suka ikan, tetapi pagi ini dia memakan banyak ikan. Ibu mertuanya mengajak Jonggu untuk berbicara empat mata. Dia berkata bahwa dia akan berkonsultasi dengan dukun karena sebenarnya dia mendengar percakapan antara Hyojin dengan Jonggu semalam. Jonggu dan Seongbok kembali mencari rumah pria Jepang itu. Seongbok mengajak ponakannya yang merupakan seorang siswi pendeta yang pandai berbahasa Jepang, sehingga nantinya mereka akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan pria Jepang tersebut. Pada akhirnya mereka berhasil menemukan sebuah rumah di tengah hutan. Mereka yakin bahwa rumah tersebut adalah rumah dari si pria Jepang. Jonggu dan Seongbok menggeledah rumah itu secara diam-diam. Jonggu membuka sebuah ruangan yang digembok. Di sana terdapat banyak lilin seperti ruangan persembahan. Sementara Seongbok juga menemukan sebuah ruangan yang berisikan foto orang-orang yang belakangan ini mendapatkan bencana, seperti yang dialami oleh Hangguk dan juga Kim Eun kemarin. Isam berteriak karena celananya digigit oleh anjing. Jonggu segera menolongnya, namun sayangnya ikatan paku di anjing itu lepas, sehingga mereka berdua lari ke dalam. Sementara si pria Jepang sudah pulang dan memergoki mereka semua di rumahnya. Seongbok terlihat sangat syok. Dia berkata bahwa pria Jepang itu memang pelakunya. Pria Jepang itu mengambil barang-barang korban lalu melakukan sesuatu melalui media barang tersebut, sama seperti santet yang dilakukan di Konoha. Pria Jepang itu diam-diam memotret korban dari korban sehat, lalu menjadi gila dan tewas. Seongbok juga memberikan sepatu yang bertuliskan Hyojin yang dia temukan di ruangan tersebut. Jonggu segera menemui Hyojin. Jonggu bertanya, apakah Hyojin kehilangan sepatu? Hyojin menjawabnya, tidak. Hyojin marah lalu pergi keluar. Diketahui bahwa Hyojin karena bertemu dengan pria Jepang tersebut hingga membuat Jonggu khawatir akan keselamatan putrinya dan juga keluarganya. Diam-diam Jonggu menggeledah kamar Hyojin dan menemukan sebuah buku yang berisikan tulisan dan gambar aneh. Jonggu semakin yakin bahwa putrinya kenapa-napa. Jonggu hendak memeriksa tubuh putrinya dan benar saja di tubuh Hyojin terdapat memar. Pada saat itu Hyojin terbangun dan menuduh ayahnya ingin melecehkannya, sehingga membuat Hyojin marah. Bahkan Hyojin mengancam akan menghabisi semua keluarganya. Melihat keanehan itu membuat Jonggu tak bisa berdiam diri. Keesokan paginya Jonggu dan Kisam kembali ke rumah pria Jepang itu. Tapi kali ini pria Jepang tersebut memberi izin Jonggu untuk masuk ke dalam. Jonggu memeriksa ruangan yang pada saat itu Seongbok masuki. Dan ternyata ruangan tersebut sudah kosong. Mereka berkomunikasi melalui Isang sebagai translatornya. Diketahui bahwa pria Jepang telah membakar semua foto dan barang yang ada di sana. Mengetahui itu Jonggu parah dan meminta pria Jepang tersebut untuk pergi dari kota ini. Akan tetapi pria Jepang tersebut hanya diam saja. Kebungkaman pria Jepang membuat Jonggu makin marah. Tiba-tiba anjingnya lepas dan menyerang Jonggu. Untungnya Jonggu berhasil selamat dan membunuh anjing si pria Jepang tadi. Jonggu memberi waktu si pria Jepang selama 3 hari agar pergi dari desa tersebut.
Hyojin dibawa oleh ibunya ke rumah sakit. Dia memiliki gejala bintil nanah dan juga memar di tubuhnya. Pagi hari tiba, istri Jonggu berteriak sampai membangunkan Jonggu. Pada saat itu keadaan Jonggu sedang tidak baik-baik saja. Jadi istrinya membawa Jonggu ke ahli akupuntur. Mertua Jonggu mengingatkannya agar lebih berhati-hati, karena hal besar akan segera dimulai. Pada saat sudah pulang, mereka semua kaget karena Hyojin sudah menikam tetangganya. Jonggu segera menelpon polisi dan juga mobil ambulan. Seongbok mengajak Jonggu berbicara secara empat mata. Seongbok mengeluhkan setelah dari rumah orang Jepang tersebut, badannya terasa sakit dan juga mengalami demam. Mereka harus segera mengambil tindakan sebelum mereka yang habis duluan. Pada akhirnya dukun sampai di rumah. Si dukun segera melakukan ritual. Dukun berkata bahwa Hyojin kerasukan roh yang sangat kuat. Si dukun bertanya, apakah belakangan ini Jonggu bertemu dengan seseorang? Jonggu menjawabnya, iya, dia bertemu dengan pria Jepang di hutan. Mendengar itu membuat si dukun terkejut, karena pria Jepang tersebut sebenarnya bukanlah manusia. Alasan pria Jepang memilih Hyojin karena tidak ada alasannya. Korbannya dia pilih secara acak. Sementara di sisi lain, pria Jepang melihat sebuah mobil tua yang berisikan jasad seseorang. Entah itu jasad siapa, saya tidak tahu. Setelah selesai melakukan ritual, si dukun meminta agar Jonggu menyiapkan uang sebanyak 10 juta untuk melakukan kiriman balik santet yang telah diterima putrinya kepada si pria Jepang itu. Demi melindungi keluarganya, Jonggu setuju. Keesokan harinya, pria Jepang sedang melakukan ritual. Sementara di sisi lain, di rumah Jonggu juga sedang melakukan ritual untuk membalikan santet. Pada saat saling adu ilmu, tubuh Hyojin bereaksi. Dia berteriak kesakitan sama seperti yang dialami oleh pria Jepang tersebut. Karena tidak tega melihat putrinya kesakitan, Jonggu melanggar aturan bahwa selama proses ini berlangsung, ritual tidak boleh diganggu atau berhenti di tengah jalan. Bisa-bisa mereka yang akan terkena masalah yang lebih besar. Padahal santet yang dilakukan oleh dukun hampir berhasil, akan tetapi Jonggu tidak peduli. Dia membawa Hyojin ke rumah sakit. Jonggu kembali mendatangi rumah pria Jepang bersama dengan beberapa temannya. Akan tetapi pria Jepang tersebut sudah pergi dan melarikan diri entah kemana. Ternyata pria Jepang tersebut kembali ke tempat lokasi di mana jasad misterius. Bedanya jasad tersebut sudah tidak ada di lokasi. Jasad yang ada di dalam mobil sekarang berubah menjadi mayat hidup dan mulai menyerang Jonggu dan juga beberapa temannya yang berada di sana. Walau sudah terkena benda tajam sekalipun, mayat ini masih saja tetap melawan. Tanpa mereka sadari, si pria Jepang mengawasi mereka dari kejauhan. Mayat itu tiba-tiba saja terjatuh dan kembali mati. Mereka baru menyadari bahwa pria Jepang tersebut sedang mengintip dan pada akhirnya mereka mengejar pria Jepang tersebut. Sampai akhirnya mereka kehilangan jejak si pria Jepang dan berhenti di ujung tebing. Jonggu sadar bahwa keluarganya dalam bahaya. Dia tetap ingin mencari pria Jepang tersebut. Padahal pria Jepang tersebut bergelantungan pada dinding tebing dan pada akhirnya terjatuh. Jonggu dan teman-temannya kembali pulang. Naasnya pada saat di perjalanan pulang, mereka hampir saja mengalami kecelakaan. Mereka turun untuk memeriksa apa yang mereka tabrak. Ternyata itu adalah tubuh si pria Jepang yang telah tewas. Entah bagaimana ceritanya, tubuh pria Jepang tersebut bisa jatuh dari atas dan pas menabrak mobil Jonggu. Tapi menurut Mimi, itu adalah perbuatan dari si wanita ini. Apakah dengan matinya si pria Jepang akan mematahkan kutukan tersebut?
Putri Jonggu Hyojin telah diperbolehkan pulang karena dia sudah dinyatakan sehat. Akan tetapi si dukun malah merasa ada yang berbeda. Dia memutuskan untuk pergi menemui Jonggu di rumahnya. Sementara Isam yang sedang di rumah sakit mendapatkan kabar bahwa pamannya Seongbuk sudah terkena racun tersebut dan telah menghabisi istrinya sendiri. Tiba-tiba si dukun mengalami mimisan parah dan muntah-muntah karena melihat seorang perempuan yang berdiri di depan rumah Jonggu. Wanita ini sama dengan wanita yang pria Jepang temui pada saat itu. Jonggu pergi ke rumah si dukun, akan tetapi si dukun telah pergi membawa barang-barangnya. Si dukun kembali menelpon Jonggu, kali ini diangkat oleh Jonggu. Si dukun berkata bahwa ternyata selama ini dia telah salah menafsirkan ramalannya. Sebenarnya pria Jepang tersebut bukanlah pelakunya, akan tetapi pelaku yang sebenarnya adalah si perempuan yang berada di rumah Jonggu. Diketahui bahwa sebenarnya pria Jepang tersebut ingin menghabisi wanita itu. Tujuan utamanya adalah hanya ingin mematahkan sihir yang telah dilakukan oleh wanita tersebut. Karena pria Jepang tersebut adalah seorang dukun. Akan tetapi tuduhan malah mengarah kepadanya sehingga menyebabkan wanita itu lebih dulu menghabisinya. Jonggu segera pulang ke rumah, tetapi Hyojin telah menghilang. Jonggu segera membangunkan istrinya dan juga mertuanya. Jonggu mencari-cari Hyojin di luar, sampai akhirnya dia bertemu dengan wanita yang dicurigai sebagai tukang santet. Jonggu segera bertanya, di mana Hyojin? Wanita itu berkata bahwa Hyojin sudah pulang dan sebaiknya Jonggu jangan pulang ke rumah sebelum ayam berkokok sebanyak 3 kali, kalau mau dia selamat. Wanita itu berkata bahwa Hyojin telah dirasuki oleh iblis yang begitu jahat dan si pria Jepang adalah pelakunya. Perkataan itu berhasil membuat Jonggu ragu. Sementara ayam sudah berkokok sebanyak 2 kali. Jonggu menyadari bahwa jepit rambut anaknya berada di dekat wanita itu. Juga jaket yang dipakai oleh wanita itu adalah milik dari pekerja kedai yang sering Jonggu datangi untuk minum. Pada akhirnya Jonggu memutuskan untuk pulang ke rumah. Naasnya, Jonggu menemukan bahwa istri dan juga mertuanya telah habis. Pada saat itu, Hyojin telah berdiri di depan pintu. Entah apa yang akan terjadi oleh Jonggu. Sementara di sisi lain, diam-diam Isam kembali ke rumah pria Jepang. Isam lebih tertarik masuk ke dalam sebuah gua. Semakin masuk ke dalam, dia melihat sebuah cahaya lilin. Ternyata pria Jepang itu masih hidup walau telah jatuh dari tebing dan tertabrak oleh mobil Jonggu. Isam menutup penjelasan dari pria Jepang tersebut. Pria Jepang itu mengambil sebuah kamera lalu memotret Isam yang mulai ketakutan. Di momen itu, tubuh si pria Jepang berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Ending yang sangat membingungkan. Kita dibuat bertanya-tanya sebenarnya siapa pelaku yang sebenarnya. Apakah si pria Jepang ataukah si perempuan tersebut? Atau malah ini perbuatan si dukun?